Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sumin, semuanya dimanapun Anda berada. Selamat pagi, jumpa lagi bersama saya Rusdardi dalam acara Binkes, bincang-bincang kesehatan Pokesna Dinas Kesehatan Indramayu. Pada kesempatan ini, podcast kali ini saya akan membahas salah satu penyakit tidak menular ya, tidak menular, tapi penyakit ini sangat berbahaya, di mana penyakit ini bisa menimbulkan berbagai macam komplikasi bahkan kematian. Penyakit itu yaitu penyakit hipertensi. Dan pada kesempatan ini saya ditemani bersama dengan Dr. Erna Suharnawati. Beliau sebagai pelaksana medis UPTT Puskesmas Tugu sekaligus merangkap sebagai kepala puskesmas ya. Luar biasa nih Bu Dokter kita ya. Selain sebagai kepala puskesmas, beliaunya juga merangkap sebagai pelaksana medis. Baik Bu Dokter, gimana sehat nih pada hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Sir. Tadi kan udah dibahas di awal ya Bu Dokter ya, bahwa pada kesempatan ini dalam acara Sumin, sahabat Sumin ya, Pokesnya Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, kita akan membahas tentang hipertensi Bu Dokter ya. Baik. Tuh, karena hipertensi mungkin sahabat Sumin sudah banyak yang tahu apa sebenarnya sih hipertensi, cuman mungkin sebagian besar sahabat Sumin juga masih ada yang belum paham apa itu sebenarnya hipertensi atau darah tinggi. Karena bukan tidak mungkin tahu hipertensi darah tinggi, pasti kebanyakan sahabat Sumin sudah tahu. Namun apa sih sebenarnya hipertensi itu, gejalanya seperti apa? Mungkin masih ada beberapa, mungkin sebagian besar juga sahabat Sumin yang belum mengetahuinya Dok ya. Baik. Baik, langsung saja nih Bu Dokter ya. Baik. Tadi sesuai dengan tema ya, sebenarnya apa sih itu hipertensi tuh Bu Dokter ya? Baik. Oke, sebelumnya saya sapa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sumin. Saya Dr. Erna, Kepala Puskesmas Tugu. Alhamdulillah bisa bareng kumpul di Dinas Kesehatan ya. Kita hari ini akan membahas tentang hipertensi. Bukan bahas ya, cuman sharing aja intinya ya. Kita ngulangin kenapa sih yang dibahas ini hipertensi. Karena kalau buat saya ini sangat menarik ya. Hipertensi ini sering disebut sebagai silent killer gitu ya. Dimana penyakit ini sangat berbahaya. Dia merenggut kematian gitu, terbesar gitu ya, bagian 3 terbesar, tapi secara diam-diam. Nah, kadang-kadang orang tidak menyadari sih. Jadi saya rasa itu sangat penting ya kita mengetahui tentang hipertensi. Hipertensi ini dimana kita tahu tekanan, dimana tekanannya terlalu tinggi saat jantung memompa, dimana nilai sistol itu lebih atau sama dengan dari 140, atau diastolnya lebih atau sama dengan dari 90. Jadi kadang-kadang orang itu walaupun tensinya segini atau lebih, banyak orang yang nggak merasa dia itu sebagai dia punya hipertensi ya. Karena hipertensi ini kadang-kadang sebagian besar itu tidak bergejala, bahkan tidak berasa gitu, tapi tahu-taunya pas serangan itu langsung tinggi gitu. Gitu. Jadi semua orang tahu tensi ini sangat penting, maka harus tahu dulu patokannya. Saya ini punya darah tinggi enggak ya? Jadi jangan ngukur saya darah tinggi. Yang penting kita rajin aja, rajin periksa ke puskesmas, mau kita punya darah tinggi enggak, kita kontrol aja gitu. Karena banyak sekali tadi gejala itu yang sering nggak dirasa. Mereka tuh tidak menyadari bahwasannya dirinya sendiri tuh dia punya hipertensi gitu. Karena saking memang nggak berasanya gitu. Oke. Dari situ mungkin ada beberapa penyebabnya. Kita sedikit dulu sebelum ke penyebab saya jelasin. Hipertensi itu ada beberapa grade-nya. Grade pertama itu di mana tekanannya itu grade 1 itu ada yang beberapa pembagiannya langsung grade 1 atau grade 2, grade 3, ada yang pre hipertensi atau grade 1, grade 2. Di mana tapi itu juga disesuaikan dengan umur ya. Artinya setiap umur itu beda-beda. Umur yang udah masih kecil dengan kita masih muda itu beda ukurannya. Untuk yang umum gitu ya, untuk prehipertensi itu tekanan antara 90 per 90 mungkin masih dikatakan hipertensi grade 1 atau hipertensi ringan gitu. Kalau yang untuk grade 2-nya hipertensi sedang itu di atas 160 sampai untuk grade 3-nya baru di atas 180 gitu kan ya. Iya. Tuh sahabat Sumin yang tadi udah dijelaskan segitu detailnya ya, panjang lebar. Jadi tadi kalau saya perhatikan
pengertian hipertensi itu ternyata ada grade-gradenya ya dok ya. Baik. Jadi ada yang ringan katanya, sedang dan berat gitu ya, mungkin seperti itu ya dok ya. Betul. Cuman tadi dijelaskan sebagian besar tuh tidak bergejala gitu. Betul. Makanya kadang-kadang suka terjadi silent killer ya dok ya. Tiba-tiba serangan, tahu-tahu mati. Oh, orang tadinya sehat-sehat aja, oh tiba-tiba langsung mati, kenapa gitu kan? Tahu-tahu dia tidak menyadari bahwa punya hipertensi. Betul. Baik, kalau misal ini dok, misal tadi kan yang tidak ada gejala. Kalau yang ada gejala itu seperti apa sih dok? Misalnya kalau yang ada gejala, misalnya salah satu hipertensi tapi ada gejalanya gitu. Baik. Karena dengan adanya peningkatan dari tekanan darahnya ya, satu dia meningkat ke otak, otomatis kepala kita pusing, ya, mata sering kunang-kunang, penglihatannya kabur gitu ya. Terus lari lagi karena dia menyerang juga dengan organ yang ada di paru, di jantung, maka si dada kita akan merasa nyesek, sering debar-debar. Terus orangnya kadang-kadang sering cemas, dia gelisah gitu kan ya, akibat ketidakteraturan dari sirkulasi si darahnya tadi gitu. Jadi dia sering mata penglihatan kabur, kepalanya pusing, terus berdebar-debar, gelisah, banyak faktor. Kadang-kadang memang tidak bergejala juga gitu. Jadi yaitu tadi orang tidak mengetahui bahwasannya dia ini sedang punya darah tinggi nih. Kaku kuduk karena memang di sini terasa apa kayak kenceng ya, tegang gitu ya. Jadi gitu, seperti itu kurang lebihnya ya. Jadi ketika seseorang sudah mengalami gangguan gejala-gejala seperti itu, baiknya kita nih periksa ya, kontrol baik itu mau ke puskesmas, mau ke yang terdekat, mau ke posyandu, mau ke klinik, enggak. Jadi jangan sampai dibiarkan gitu, supaya tadi jangan sampai hipertensinya menjadi lebih berat lagi. Baik. Oke. Terus gini ya dok. Nah, tadi kan gejalanya udah diterangkan juga panjang lebar banyak ya. Nah, cuman kadang-kadang ini mitos atau gimana ya, kadang-kadang di masyarakat suka ada anggapan kadang-kadang orang yang suka marah-marah jadi itu tuh darah tinggi, itu tuh sebenarnya mitos apa fakta itu tuh? Baik. Mungkin fakta bisa ya. Gitu. Jadi salah satu tadi mungkin belum saya sebutkan, orangnya gampang emosi gitu ya. Kenapa gitu? Jadi dengan dia tadi sudah marah, otomatis hormon yang ada di dalam tubuhnya itu ya, terutama mungkin kayak si adrenalin itu naik gitu kan ya. Ketika hormon adrenalin naik, dia memicu si tekanan itu lebih meningkat. Jadi itu pantesan gejalanya dia marah-marah, jangan-jangan darah tinggi, betul gitu kan ya. Karena dipicu dengan si hormon tadi gitu. Maka baiknya kita bisa untuk mengendalikannya. Nanti kita mungkin akan bahas ya secara untuk supaya tidak terjadi si hipertensi gitu. Baik. Jadi intinya marah-marah itu mempengaruhi ya dok ya? Mempengaruhi. Betul, bisa, betul. Baik. Oke, selanjutnya tadi pengertian sudah, penyebab sudah ya, gejalanya juga sudah tadi diterangkan oleh Ibu Dokter, sahabat Sumin ya. Ingin yang saya tanyakan lagi ini, Bu Dokter ya, faktor resiko apa aja sih yang sekiranya berpengaruh terhadap terjadinya hipertensi, faktor resikonya tuh? Baik, satu ya, hipertensi itu kadang-kadang tadi untuk yang tidak bergejala, dengan ketika umur kita sudah tua ya, otomatis semakin tua itu pembuluh darah kita tuh semakin elastisitasnya itu berpengaruh ya, sehingga terjadi kekakuan pada dinding pembuluh darahnya gitu. Di situ mempengaruhi. Jadi salah satunya ketuaan, wajar ya. Maka walaupun tidak semua orang yang tua itu punya darah tinggi, enggak juga gitu kan ya. Satu. Kedua, faktor pemicunya mungkin tadi selain itu dari stres gitu ya. Maka kita hindari untuk stresnya, cenderung. Terus selain itu orang yang suka minum alkohol gitu kan ya. Anak muda ini sekarang hipertensi itu tidak hanya terjadi pada orang tua. Ya, banyak anak-anak muda usia 28, 30 tahun itu sekarang di rumah sakit kita temukan sudah hipertensi. Mungkin salah satunya tadi faktor pemicunya dia sering minum alkohol gitu kan. Terusnya tuh merokok yang terlalu berat gitu kan. Dengan adanya stres yang terlalu berlebihan. Nah gitu. Itu salah satu pemicu yang bisa menyebabkan
hipertensinya gitu. Kegemukan salah satunya. Jadi kayak saya nih, ini harus diturunkan, harus di maintenance gitu kan ya. Lebihan Pola gitu. makan betul, salah satunya ini Gitu, sangat ya, berisiko. iya. Kenapa? Dengan kita gemuk otomatis, jadi di dalam pembuluh darah itu lemak-lemak itu terjadi banyak penumpukan ya. Khawatir terjadi penyumbatan sehingga menyebabkan aliran si darah itu tersumbat gitu, sehingga bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah ke otak. Jadi kalau bisa, walaupun belum tentu juga orang kurus itu tidak terjadi, Tidak enggak juga, terjadi. baik betul gitu. Cuman sebisa mungkin kalau bisa si gemuk itu bisa dihindari ya, supaya menghindari tadi. Tuh, dengar sahabat Sumin, yang terutama yang berat badannya berlebihannya Dok ya. Harus diturunkan. Diturunkan, Ya, di gitu ya, minimal, gitu. betul sekali. Karena bisa untuk mencegah jangan sampai terjadi darah Betul. tinggi tadi ya. Betul. Tadi udah banyak juga ya faktor-faktor risiko yang bisa menyebabkan hipertensi. Cuman ini yang ingin saya tanyakan, kadang-kadang kan ada faktor genetik ya. Ini enggak darah tinggi aja, kadang-kadang penyakit keturunan aja itu. Genetik itu tuh fakta atau gimana itu? Betul. Sebenarnya salah satu penyebab dari hipertensi itu adalah ya tadi genetiknya, keturunan. Cuman yang dikatakan keturunan mungkin gini. Jadi ketika seorang ibu atau bapaknya itu sedang mengandung, taruhlah Pak Suryadi itu ketika mengandung ibunya itu atau bapaknya itu sudah mempunyai hipertensi, itu yang dikatakan genetik gitu kan ya. Tapi kalau seandainya Pak Suryadi ketika hamil ibunya atau bapak tidak mengalami hipertensi dan setelah Pak Suryadi lahir baru ibu bapaknya mengalami hipertensi, itu bukan artinya gen ya, tapi mungkin karena pola hidup yang sama bareng-bareng gitu kan ya. Nah gitu dari situ mungkin. Ya dari situ makanya kadang-kadang penyebab hipertensi tadi tidak diketahui, sebagian besarnya dari genetik itu. Gitu. Betul. Jadi gitu ya, tetap berpengaruh. Cuman tetap balik lagi ke pola hidup, gaya hidup Dok ya. Betul, itu yang harus kita benar-benar di maintenance itu, merubah pola gaya hidup kalau kita sudah terjadi hipertensi gitu. Atau sebelum kita terjadi juga memang kita harus mengelola gaya hidup. Betul. Oke. Selanjutnya sahabat Sumin, mungkin saya ingin bertanya lagi nih Dok, barangkali untuk nasihat untuk para sahabat Sumin dimanapun berada ya, gimana sih tip-tipnya untuk mencegah gitu ya, jangan sampai yang tadinya tidak hipertensi karena pola hidup atau dan lain sebagainya gitu bisa terjadi hipertensi. Gimana sih triknya Dok untuk pencegahan jangan sampai kita yang belum kena hipertensi jangan sampai dah gitu. Baik. Kalau kita untuk melihat ke pencegahan, kita lihat kembali lagi ke faktor etiologi atau faktor penyebabnya ya. Salah satunya tadi gitu kan ya, stres. Stres itu bisa menyebabkan. Maka kita tadi untuk supaya kita tidak terjadi darah tinggi, hindari faktor stres. Karena stres tadi memicu adrenalin itu meningkat, menyebabkan peningkatan dari pembuluh darah. Satu, kita hindari, kembalikan ke stresnya. Pak Suryadi ngerokok enggak? Alhamdulillah enggak. Baiknya baik. Tadi jangan ya. Kalau memang tidak merokok jangan coba-coba untuk merokok gitu kan ya. Supaya kan mencegah gitu ya. Baik. Terus dari rokok, stres, minum alkohol? Alhamdulillah jangan sampai gitu kan ya. Icip-icip ya. Oke. Jadi minuman-minuman yang mengandung bersoda aja kita baiknya sih dihindari gitu kan ya. Baik apalagi yang beralkohol itu. Olahraga baik. Baiknya itu mungkin sehari kita membutuhkan olahraga itu kurang lebih 30 menit ya minimal. Baik, olahraga itu mungkin nanti bertahap. Untuk yang tahap pertama step by step bisa 30 menit. Nanti kalau udah kita biasa 40 menit, 60 menit tergantung dari kebiasaan. Oke. Olahraga apa sih yang bisa mungkin menurunkan atau bisa mencegah hipertensi? Kita yang ringan aja. Salah satunya kita bisa aja treadmill di rumah. Jalan atau mungkin lari gitu kan ya, jogging kalau gitu. Kalau memang si orang tua sudah merasa ada kelainan di kaki, di lutut, nggak usah dengan berlari, dengan jalan nyantai gitu aja selama 30 menitan lah, itu udah bagus melatih jantung untuk selalu stabil gitu kan ya. Jadi memompanya biar selalu stabil gitu. Dari situ renang, salah satunya renang bagus juga itu untuk melatih olahraga menurunkan hipertensi gitu. Dari stres, cemas, terusnya tuh berenang, olahraga, treadmill,
kurangi konsumsi makanan yang berlemak, terutama kalau kadang anak-anak muda, anak-anak itu sering makanan yang berlemak gitu kan ya, atau yang olahan. Nah itu baiknya dihindari. Nah lebih baik makanan dari makanan kita perbanyak makan sayuran gitu kan, buah gitu, air putih gitu. Jangan terlalu banyak minuman berwarna. Nah kalau salah satu pencegahannya gitu. Oke iya dok ya. Baik. Cuman gini dok, kadang-kadang kalau dulu ya perasaan tuh kalau kita lihat kan rata-rata yang hipertensi itu yang lanjut usia gitu. Cuman kalau saya perhatikan tren sekarang tuh banyak tuh gitu yang usia muda gitu Pak. Bahkan masih kategori anak-anak itu juga kok bisa kena gitu. Itu pengaruh dari apa itu tuh? Baik. Sampai terjadi tren kayak gitu. Yang tadi dulunya hanya rata-rata kepada orang tua, sekarang bergeser pada anak-anak muda atau bahkan yang masih anak-anak itu. Dokter. Kalau anak muda, sekarang tadi saya sudah bilang di awal, di rumah sakit itu banyak sekali usia-usia 28, 30, 35. Jadi hipertensi itu bukan aja terjadi pada umur yang 40 tahun ke atas gitu kan, yang 45, 60, tapi udah banyak gitu. Bahkan efek dari situ kan ujungnya stroke ya. Sehingga banyak umur-umur 28 tahun, 30 itu udah mengalami kok tiba-tiba stroke, bibirnya pada mencong gitu kan ya, matanya nggak bisa nutup gitu kan ya. Mereka tadi terlalu banyak konsumsi alkohol gitu kan ya. Terusnya tuh dia tidak bisa merubah pola hidup. Pola hidup yang tadi satu dari gaya hidup yang membiasakan pola makanan dari tadi rokoknya, alkoholnya, makanannya yang kurang sehat-sehat dimakan gitu makanan kan ya. Siap saji ya termasuk Salah satu. Mungkin kalau jarang itu nggak terlalu ngaruh ya, tapi kalau kita sering dan kebiasaan hampir pagi, siang, sore itu lagi makanannya, besoknya itu lagi, itu sangat berpengaruh sekali gitu. Ya supaya kita nggak terjadi di awal gitu dan jangan sampai terjadi juga di tua, ya kita menghindari faktor-faktor yang berisiko tadi gitu. Supaya nggak, sayang kan anak muda udah terjadi darah tinggi gitu kan ya, sayang banget gitu. Masih muda gitu ya. Betul. Karena faktor komplikasinya luar biasa sekali yang hipertensi ya. Berujungnya sangat ini ya, ke stroke gitu. Coba kan ya. Bayangin Fortumin ya kalau misal masih muda gitu kena hipertensi, kena ya komplikasi hipertensi, aduh nggak bisa dibayangkan gitu, harusnya produktif gitu kan ya. Betul, dokter ya. Betul. Tuh, jadi pada sahabat Sumin pesennya tadi apa yang dikatakan Bu Dokter, terutama kita jaga pola hidup ya, gaya hidup lah. Gaya hidup harus dirubah. Yang kebiasaannya kita jarang makan sayuran, perbanyak sayuran, buah, air putih. Kita kebiasaannya tidur melulu, jarang gerak, perbanyak gerak, olahraga diminimalkan, harus dimaksimalkan. Sehari kita itu berolahraga minimal 30 menit. Oke, pada sahabat Sumin dimanapun Anda berada ya, tadi udah dijelaskan banyak sekali nih, dari mulai apa sih itu hipertensi, penyebabnya apa, gejalanya, faktor risikonya, juga sampai pencegahannya seperti apa. Ini mungkin yang harus ditekankan ya Bu Dokter nih, apa sih pesan-pesannya nih, misal nih ya Bu Dokter ya, ada sahabat Sumin ini udah terlanjur kena hipertensi nih, pesannya gimana nih Bu Dokter nih supaya pada penderita tersebut nih kalau yang sudah terkena gitu. Baik. Kalau saya ke pasien sendiri di rumah karena hipertensi itu ada yang suka ngomong, dok hipertensi ini tidak bisa disembuhkan ya gitu kan ya, harus minum obat seumur hidup gitu kan ya. Ada yang salah, mungkin betul ya, secara ini obat itu harus kita konsumsi, tapi juga kita tidak bisa bergantung kepada obat, karena pengobatan hipertensi itu tidak hanya tadi secara farmakologi, tapi secara non farmakologinya juga banyak kiat-kiat yang harus kita lakukan gitu ya. Terutama kalau saya suka nyaranin itu, satu mungkin maaf bila menyimpang ya, kalau selalu pasien di rumah itu kalau yang darah tinggi itu, dok gimana nih tensi saya biar nggak tinggi, satu saya tekankan itu, saya suka nyuruh itu ke pasien itu perbanyak sholat tobat. Nah itu kenapa hubungannya ya? Saya itu dari itu kunci utama. Bapak kalau mau sembuh darah tingginya, Bapak perbanyak sholat tobat. Bismillah. Apapun dengan sholat tobat itu udah ngebuka, ibarat keran itu kayak kerannya gitu kan ya. Dengan Bapak rajin sholat tobat, insya Allah selain tadi dengan hati kita yang tenang gitu kan ya, nggak gelisah, nggak cemas gitu, maka itu sudah meminimal
si tekanan kita itu nggak jadi ningkat gitu kan ya. Satu di situ. Terus yang kedua, saya suka nyuruh itu pasien banyak zikir, banyak dikir. Ibu bapak itu tenang, tidak was-was, tidak gelisah, tidak cemas. Karena itu tadi memicu supaya si hormonnya itu tidak naik. Dengan kita sudah cemas, was-was, gelisah, tidak tenang, berburuk sangka, ya, pikirannya negatif, selalu suzon, maka si hormon itu udah naik. Nah, jadi kita minum obat darah tinggi pun percuma kalau kita tidak bisa mengendalikan tadi hal tersebut. Maka saya selalu menyarankan kalau saya pribadi itu ke pasien itu, satu, perbanyak sholat tobat, kedua, zikir itu yang paling utama, karena itu yang bisa menenangkan hati seorang pasien. Insya Allah nggak ada yang masih dikir itu kayaknya rasanya gelisah terus, nggak ada. Pasti dengan berdikir itu hatinya akan tenang. Nah, dengan tenang itu tadi hormonnya akan turun, sehingga insya Allah tensi pun akan turun. Ketika adrenalinnya rendah, dia tensi pun turun. Nah, di situ jadi dengan obat si katropil, amlodipin, dengan minum itu memang bisa menurunkan ya, bisa menurunkan. Taruhlah 4 atau mungkin 8 jam dia akan naik lagi. Kalau kita tidak mengelola, kita minum amlodipin, tapi kalau kitanya masih selalu gelisah, saya selalu suzon terus gitu kan ya, anggerbaen ya gitu ya, hanya menurunkannya sesaat. Tapi kalau kita perpadukan farmakologi dan non farmakologinya, itu sangat cocok dan mungkin tensi pun akan selalu stabil terus, stabil insya Allah. Jadi kuncinya tadi kalau saya pribadi lebih banyak perbanyak zikir dan sholat tobat ya, insya Allah di lain selain sholat-sholat yang lainnya gitu. Terus banyak lagi nih tadi selain kita menghindari merokok, terusnya tuh makanan yang mengandung olahan yang terlalu sering gitu kan, kita ngurangi stres gitu. Kita bisa juga mengonsumsi secara herbal, kayak timun, terusnya tuh daun seledri. Itu ada penelitiannya itu yang bisa memang menurunkan dari tekanan darah. Gitu. Jadi banyak faktor. Yang penting kembali tadi hati kita ini enggak ini dulu ya, enggak naik hormonnya, enggak naik, moodnya dibikin enjoy gitu. Iya. Luar biasa ya sahabat Sumin tadi ya. Jadi selain obat-obatan, mungkin dari herbal juga tadi ada faktor spiritual juga ya. Itu yang paling penting. Yang paling penting malah paling ya spiritual ya. Saya rasa kalau kita nggak minum obat pun, ketika hatinya dia tenang, itu tensi nggak bakal tinggi loh. Bisa mengelola stres ya. Contoh ya, kita lagi podcast nih, begitu di luar ada kecelakaan, itu di luar ada kecelakaan, Pak Suryadi itu udah berpikir, jangan-jangan takutnya istri saya lagi ke dinas gitu ya, jangan-jangan takutnya siapa saudara saya. Dengan hati yang nggak tenang, itu aja udah naik. Pak Suryadi yang tadinya lagi duduk diem di tensi mungkin 110 dan mendengar tadi ada kecelakaan, itu bisa langsung 180. Dari mana? Dari sini. Nah, maka kita tadi yang paling utama, tanpa obat, apa perlu Pak Suryadi minum obat darah tinggi? Oh tidak, karena yang dikatakan darah tinggi itu jangkanya kronis, lama ya. Artinya kalau sesaat kita di tensi dia tinggi, tapi baru 1 kali dan itu hanya karena tadi faktor yang bikin menegangkan, itu bukan berarti Pak Suryadi bukan punya darah tinggi gitu. Iya. Dengan relax Pak Suryadi tenang, berpikir lagi positif, itu bukan istri Bapak, itu bukan keluarga Bapak, maka tanpa obat pun tadi akan turun dengan sendirinya. Disitulah kekuatan spiritual dari zikir tadi atau sholat obat insya Allah. Tadi yang kelewat nih kayaknya nih. Tadi kan dari obat dan start spiritual. Ini kalau dari faktor diet misal dok, yang ini yang udah hipertensi nih, apa yang harus dicegah gitu? Baik. Yang harus dihindari gitu. Kalau seandainya untuk hipertensi itu kan kita harus menghindari garam terlalu berlebihan ya. Kenapa? Karena di garam itu terlalu tinggi kandungan natriumnya. Maka harus seimbang antara natrium dan kalium, itu harus seimbang. Maka kalau seandainya kita punya darah tinggi, kurangi natriumnya, perbanyak nanti konsumsi yang kandungan kaliumnya itu lebih tinggi. Nanti yang K2-nya tinggi atau D3-nya lebih tinggi. Ada beberapa istilahnya dari obat-obatan juga yang memang kandungan untuk kalium atau D3 yang bisa menurunkan dari si tekanan darah, selain dari si obat sendiri yang tadi kayak amlodipin gitu kan ya, sikatropil gitu, bisa dikonsumsi dari vitamin-vitamin. Gitu. Terutama kita tadi Pak Suryadi mungkin pernah mendengar diet rendah garam, karena di garam itu natrium terlalu tinggi, maka bisa mengikat cairan terlalu tinggi. Kalau cairannya terlalu tinggi, maka pembuluh darah itu bisa memompanya lebih tinggi lagi,
sehingga menyebabkan tekanan lebih tinggi. Nah, itu dengan kita meminimal garam, mudah-mudahan ya tadi tekanannya kita bisa turun lagi. Maka di rumah sakit pun kalau orang-orang darah tinggi itu makannya males. Kenapa? Karena memang nggak berasa gitu kan ya. Nah gitu. Betul. Sidangnya walaupun nggak ada garam, mungkin pakai garam tapi beda ya nilainya. Nah, sebenarnya hipertensi itu kan tidak langsung karena garam kita tuh langsung banyak, enggak. Mungkin karena faktor Pak Suryadi dari kecil, ibaratkan kita udah terlalu sering makan garam terlalu banyak sehingga akan terjadinya itu meledak di pas usia kita sudah tua. Gitu. Jadi sebisa mungkin bukan hanya faktor untuk orang tua gitu untuk diet rendah garam, tapi kalau bisa kita yang belum terjadi pun kita sudah meminimal asupan garam itu. Baik, mungkin sehari kita perlu garam itu cukup setengah sendok aja dari seluruh total makanan yang kita makan gitu. Jadi intinya nih sahabat Sumin ya, kalaupun belum terjadi, nah, tadi kan faktor penyebabnya karena penumpukan ya dari kecil seneng asin-asin nih ya, lama-lama makanya pas dewasa atau tua bisa terjadi hipertensi. Jadi pesannya untuk sahabat Sumin yang belum terkena ya, itu harusnya ya jaga pola makan ya, terutama pola hidup, pola makan, stres, hindari stres. Untuk darah tinggi itu terutama garamnya jangan asin-asin gitu ya. Satu lagi Dok, saya ini penggemar kopi nih Dok. Iya. Nah, ada anggapan kopi itu mitos tak? Enggak sih Dok, itu mempengaruhi hipertensi itu, naik darahnya kalau minum kopi. Baik. Saya saranin Pak Suryadi, ketika Pak Suryadi doyan kopi, kalau bisa tidak pakai gula ya. Kenapa? Asumsinya gini ya, ketika orang doyan kopi, di situ kan ada gula ya. Nah gula itu, penumpukan gula bikin aliran darah kita itu mengental. Nah ketika darah kita mengental itu menyebabkan sumbatan dari pembuluh darahnya. Di situ kaitannya ya. Tapi kalau Pak Suryadi mungkin minum kopi tanpa gula, dan kopinya nggak terlalu banyak, tapi mungkin juga tidak dirutinkan, itu mungkin nggak terlalu berpengaruh nemen ya, walaupun memang si kopi itu sendiri kan banyak mengandung kafein gitu kan ya, sehingga meningkatkan bisa jadi kerja jantung itu malah tambah jeduk lagi gitu kan. Sesekali kita ngopi boleh, tapi nggak terlalu dibiasakan gitu kalau menurut saya ya. Mungkin kalau saya sih paling ngopi Dok, atau seminggu sekali, sebulan sekali, mungkin is okay, nggak masalah. Tapi itu pun bagusnya tanpa gula, karena yang paling bahayanya itu gulanya itu. Nah, kita konsumsi gula, kalau bisa Pak Suryadi itu memang bukan berarti nggak konsumsi gula sama sekali, mungkin hanya sedikit, nggak terlalu. Kalau kita udah konsumsi gula secara terus menerus berlebihan, yaitu yang menyebabkan darah kita itu bisa menjadi ngental akibat gula yang terlalu berlebihan, gitu. Pasti kalau gula itu tak lepas dari kopi. Orang mungkin kalau nggak biasa ngopi tanpa gula ya nggak enak gitu ya. Nah itu dari gulanya itu Pak, gitu yang terlalu bikin sehingga menyebabkan tekanannya terlalu tinggi. Gitu. Jelas ya sebenarnya tadi ya. Saya kira ini perbincangan kita udah lengkap ya Bu Dokter ya, dari mulai pengertian penyebab, gejala, faktor risiko, pencegahan, dan apa yang harus dilakukan oleh penderita darah tinggi. Saya kira untuk sahabat Sumin untuk cukup ya Dok ya? Cukup. Udah dibahas semua kan? Sampai pencegahan, sampai apa yang harus dikerjakan oleh penderita hipertensi. Saya kira untuk podcast kali ini kita sudahi dulu ya Bu Dokter ya. Baik. Nanti insya Allah di lain waktu kita lanjutin lagi lanjutin lagi bertemu ya sahabat Sumin ya, dengan tema yang mungkin yang lebih menarik lagi ya. Lebih menarik lagi, betul sekali. Terima kasih Pak Abad Sumin. Saya bersama Ibu Dokter Erna. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Semoga podcast ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.